Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Potongan tubuh manusia berupa tangan kanan kembali ditemukan di aliran sungai di Sukoharjo. Polisi masih mendalami identitas korban. Pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah penari di Brebes ditangkap. Dari menyisihkan uang hasil menjual tempe selama puluhan tahun, seorang nenek asal Blora bisa memenuhi kerinduannya naik haji tahun ini. Kita ke informasi pertama. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah menyemburkan lava pijar sebanyak 18 kali. Material semburan mengarah ke arah barat daya dengan jarak luncur sejauh 2.000 meter. Beginilah kondisi puncak Gunung Merapi saat terjadi semburan lava pijar pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Erupsi terjadi sebanyak 18 kali yang mengarah ke barat daya atau ke Kali Bebeng dan Kali Bedok dengan jarak luncur maksimal sejauh 2.000 meter. Dari erupsi tersebut, aliran lava pijar dan kepulan awan panas di puncak Gunung Merapi terus terjadi dengan waktu terlama 192 detik. Awan panas terbawa angin ke arah barat daya hingga ke selatan dari puncak Gunung Merapi. Hingga saat ini, belum ada laporan hujan abu di sekitar wilayah Gunung Merapi. Namun masyarakat diimbau untuk menjaga jarak aman sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi. Sebuah rumah beserta motor ludes terbakar di Kabupaten Semarang saat ditinggal pemiliknya pergi. Dari hasil penyelidikan, dugaan awal penyebab kebakaran karena pemilik rumah membuang puntung rokok di samping rumah yang terdapat daun kering. Rumah warga Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang ludes terbakar pada Minggu siang. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah Wahyudi sedang tidak ada di rumah. Menurut saksi, asap hitam terlihat dari rumah Wahyudi sehingga warga datang untuk memadamkan api. Namun, api sudah menghanguskan teras dan ruang tamu yang berisi ribuan tusuk sate siap kirim, perabotan, dan sebuah sepeda motor. Ya itu apinya mental-mental hitam. Ibu pada waktu itu posisi di rumah. Tasi pamean. oh jemuran Bu ya. Terus Bu, Saya lihat itu asam hitam-hitam. Saya tolong ada kebakaran tempat-tempat Wahyudi. Jadi saya tidak di rumah. Saya ke Banyu Biru mau kirim tusuk. itu yang kebakar itu apa Pak? Tusuk sate. Tusuk sate ya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, diduga kebakaran terjadi karena pemilik rumah tidak sengaja membuang puntung rokok di sebelah rumah yang terdapat kebun singkong. Tanpa disadari, puntung rokok membakar daun singkong yang kering dan sisa bambu bahan tusuk sate yang menumpuk di samping rumah. Api kemudian merembet ke teras dan ruang tamu hingga membakar atap rumah. Adalah pemilik rumah atas nama Bapak Wahyudi dengan tidak sengaja membuang puntung rokok di sebelah rumah. Namun demikian langsung ditinggal keluar kurang lebih 2 jam. Berikut 2 jam kemudian pukul 14.00 saksi satu tetangganya atas nama Bu Tumiatun mengetahui hal tersebut dan melaporkannya ke perangkat desa ataupun Pak RT setempat berikut warga untuk memadamkan api tersebut. Api dapat dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam dengan mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 45 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Beralih ke kasus dugaan korban mutilasi di Solo dan Sukoharjo, potongan tubuh lain berupa tangan kanan kembali ditemukan di aliran Sungai Premulung, Kabupaten Sukoharjo, Senin pagi. Polisi masih terus mendalami identitas korban, apakah potongan tersebut berasal dari satu orang yang sama. Hari Senin tanggal 20. Tim gabungan kembali menemukan potongan tubuh manusia berupa tangan kanan di pinggir aliran Sungai Premulung di Kabupaten Sukoharjo, Senin pagi. Kondisi potongan tubuh mulai menebar bau busuk dan dikerubuti lalat.
Aliran Sungai Premulung menjadi sasaran penyisiran tim gabungan Kepolisian Sektor Grogol dan Kepolisian Resor Sukoharjo. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah potongan tubuh ini merupakan bagian dari potongan tubuh lain yang ditemukan pada hari Minggu. Lanjutkan pencarian potongan tubuh manusia yang belum ditemukan, tapi tadi ada penemuan lengan kanan yang diduga itu sambungan dari potongan yang sudah ditemukan kemarin. Nah, kita ini melakukan penyisiran bersama gabungan dari Polsek Grogol, karena tadi yang penemuan lengan kanan itu masih di wilayah Pringgolayan, Serengan, Surakarta. Nah, kita menindaklanjuti dari itu, siapa tahu potongan dari perut ke bawah paha sampai kaki kanan utuh belum ditemukan. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan disatukan. Sebelumnya 3 potongan tubuh manusia ditemukan pada hari Minggu. Potongan tangan kiri pertama kali ditemukan warga tersangkut bebatuan di aliran Sungai Premulung Minggu siang. Temuan yang diduga korban mutilasi menghebohkan warga sekitar. Tangan kiri manusia yang diduga manusia di aliran Sungai Buruki, Cemani. Kita mudah-mudahan kita mau bawa ke Muwardi ini lengan kiri maupun tangan kiri, mudah-mudahan bisa ketemu semuanya. Pada penyisiran selanjutnya, potongan tubuh lain berupa potongan kaki bagian kiri ditemukan warga yang sedang memancing ikan di aliran Sungai Bengawan Solo di Desa Palur, Kabupaten Sukoharjo Minggu siang. Tim gabungan kemudian menemukan lagi potongan bagian badan di aliran sungai di daerah Waringin Rejo, Desa Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama itu tangan kiri saat ini sudah dibawa di rumah sakit Muwardi. Terus kemudian yang kedua, kaki betis kiri sudah dibawa ke rumah sakit, tubuh juga dibawa rumah sakit. Seluruh potongan tubuh kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksa apakah bagian dari tubuh satu manusia yang sama. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Sementara Kepolisian Resor Kota Solo masih terus mendalami temuan bagian kepala manusia di wilayah Mojo, Solo Minggu sore. Polisi masih menunggu hasil uji tim forensik untuk memastikan apakah bagian tubuh ini berhubungan dengan potongan tubuh lain yang ditemukan di wilayah Sukoharjo. Teka-teki identitas potongan tubuh manusia yang ditemukan di 2 wilayah, Solo dan Sukoharjo, masih misterius. Kepolisian Resor Kota Solo menunggu hasil tim forensik untuk memastikan apakah potongan tubuh di 2 wilayah itu berasal dari satu manusia atau bukan. Karena itu Kepolisian Resor Solo akan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Sukoharjo untuk mencocokkan data terkait identitas korban yang diduga korban mutilasi. Bagian atau potongan-potongan tubuh manusia yang kita temukan itu nanti akan kita berkoordinasi dengan forensik untuk mengidentifikasikan apakah itu merupakan rangkaian atau potongan-potongan dari satu orang semasa hidupnya atau dari tubuh yang berbeda atau orang yang berbeda. Nanti kita belum bisa memberikan jawaban sampai dengan nanti forensik melakukan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya. Para forensik akan mengidentifikasikan baik tanda-tanda antemortem atau postmortemnya dan siapa identitasnya. Nanti kita akan sampaikan setelah forensik melaksanakan tugasnya untuk mengidentifikasi potongan-potongan tubuh itu. Bagian potongan kepala manusia ditemukan warga di aliran Sungai Jenes di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Minggu sore. Potongan kepala mengapung di pinggir kali. Posisinya tadi pas saya turun itu miring, miring. Pak, kalau dilihat dari bekasnya potongan kepala tadi itu kira-kira yang putus dipotong atau gimana Pak? Kalau sekilas? Kalau tadi saya mengikuti dari kepala, tangan, punggung dan sebagainya itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini ya. Di sisi mana Pak? Yang kepala. Pinggir gitu Pak. Tersandar batu atau apa? Pas di kali itu? Masih di air. Potongan kepala ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Mawar di Solo untuk diperiksa. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.